Selamat datang dalam perjalanan visual yang menawan. Jelajahi keindahan kota Solo melalui sudut pandang yang berbeda. Melalui sketsa cat air, mengabadikan pesona kota ini bukan hanya sebagai tempat, tetapi sebagai pengalaman yang tak terlupakan. Dari saya, tukang gambar Solo. Mari kita mulai perjalanan dari Keraton Kasunanan Surakarta dengan sketsa panggung Songgobuwono yang sangat ikonik di Keraton Kasunanan Surakarta ini. Dilanjut dengan cantik Kiai Rojomolo yang merupakan hiasan perahu Rojomolo yang dibuat oleh Pakubuwono IV. Kemudian dilanjut ini adalah Kori Brojonololo yang merupakan pintu gerbang besar menuju ke area utama Keraton Surakarta. Dan juga sketsa prajurit keraton yang mengenakan seragam hijau. Masih tentang Keraton Kasunanan Surakarta, ini adalah Samir Keraton Surakarta, yang kecil yang digunakan abdi dalam sebagai penanda sedang bertugas. Lanjut, ini adalah Masjid Agung Keraton Surakarta. Kemegahan Masjid Agung dan menaranya masih terlihat sampai saat ini. Jadi tujuan beribadah saat wisata di Keraton Surakarta. Keluar dari Keraton Kasunanan Surakarta lanjut ke Tugu Jam. Tugu Jam yang juga jadi ikon kota Solo ini berada tepat di depan Pasar Gede Harjonagoro yang merupakan surganya kuliner buat wisatawan yang datang ke kota Solo ini. Salah satu agenda menarik lagi di kota Solo adalah naik kereta uap Jolodoro. Melintasi jalanan kota, melihat pasar, rumah-rumah tua, hingga keramaian jalan yang mendampingi rel, ini bukan hanya perjalanan biasa, tetapi sensasi unik yang ada di kota Solo ini. Melaju perlahan di tengah kota Solo, kita akan melewati patung Slamet Riyadi di area Gladak ini. Dan juga ada Monumen Juang 45, merupakan saksi sejarah kemerdekaan Indonesia. Salah satu saksi perjuangan lagi ada di Pura Mangkunegaran. Gedung Kavaleri Artileri Pura Mangkunegaran ini salah satunya. Masih di area Mangkunegaran, terdapat salah satu bangunan bersejarah yaitu Masjid Al-Wusto yang masih memancarkan ketenangan dan kehikmatannya. Lanjut ke arah barat, ada gedung Omah Lowo. Namun ini sebelum direnovasi menjadi galeri batik. Bergeser ke timur lagi, ada gerbang Taman Sriwedari atau zaman dulu namanya Kebon Rojo, peninggalan Pakubuwono. Kembali ke timur lagi, ada Benteng Vastenburg. Benteng ini sekarang malah menjadi venue untuk beberapa event di kota Solo ini. Cukup ikonik di koridor Jenderal Sudirman adalah Museum Bank Indonesia, salah satu bangunan bersejarah menarik di tengah kota Solo. Loji Gandrung, bangunan bersejarah bergaya kolonial yang kini menjadi rumah dinas wali kota Surakarta. Di depannya berdiri patung Jenderal Gatot Subroto sebagai simbol keberanian dan dedikasi pahlawan nasional. Lanjut ke selatan, ada Masjid Lawean, salah satu masjid tertua di Solo yang syarat sejarah. Didirikan oleh Ki Ageng Henis, tokoh penting cikal bakal Kesultanan Mataram. Dekat Masjid Lawean ada Langgar Merdeka, satu tempat ibadah umat Islam yang juga menjadi saksi kemerdekaan bangsa Indonesia. Lanjut, ini adalah sketsa Tugu Pamandengan atau Tugu 0 km yang ada di depan Balai Kota Surakarta. Lanjut lagi, ini adalah Gapura Gading yang sedang dilewati bus tingkat wisata Werkudara. Lanjut di area barat, Monumen Pers, simbol penting sejarah pers nasional di kota Solo. Tugu Pena, ikon kreatif yang melambangkan semangat literasi dan kebebasan berekspresi. Kembali ke area Pura Mangkunegaran dan ini adalah gerbang utama Pura Mangkunegaran. Pintu megah yang menjadi akses utama menuju kompleks Pura Mangkunegaran. Pusat budaya dan sejarah yang menyimpan warisan arsitektur serta tradisi luhur di kota Solo. Masih tentang bangunan keraton, ini adalah Pendopo Sasono Mulyo. Lokasinya ada di dalam Keraton Kasunanan Surakarta. Terdapat juga di sampingnya Dalem Sasono Mulyo yang merupakan tempat tinggal putra-putra Raja Keraton Surakarta. Ini Gapura Surga Busana di kota Solo. Gapura Pasar Klewer. Pasar Klewer adalah pasar tekstil terbesar di Jawa Tengah yang selalu jadi salah satu tujuan wisata di kota Solo. Salah satu sudut di kota Solo adalah Gapura Gladak. Gapura besar penunjuk kita akan memasuki komplek Keraton Kasunanan Surakarta. Terdapat dua arca Dworopolo di depan Gapura Gladak ini. Masuk ke dalam, kita akan melewati Jalan Supit Urang dengan tembok dinding keraton putih yang tinggi kokoh menjulang. Ini sketsa
bangunan Bondo Lumakso. Bondo Lumakso ini dulunya merupakan kantor pegadaian khusus abdi dalam Kasunanan Surakarta. Perjalanan sketsa cat air ini masih panjang, masih banyak sudut kota yang belum tereksplorasi, masih banyak detail yang tersembunyi menunggu untuk ditemukan dan diungkapkan dalam goresan pena dan warna. Solo bukan hanya kota tetapi juga rumah bagi banyak kenangan indah. Dari saya, tukang gambar Solo, terima kasih.